Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Rizal Zailani yang saya hormati, beserta dengan rekan-rekan saya yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Milda Aulia Sigi dengan nomor NIM 0322031. Saya dari kelas reguler sore A semester 7. Saya dari kelompok 5 dan saya akan mempresentasikan dengan tema audit eksternal. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu audit eksternal. Audit eksternal atau yang biasa juga disebut dengan environmental scanning yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa yang berada di luar kendali suatu perusahaan. Jadi, sifatnya adalah memperhatikan faktor eksternal suatu perusahaan. Faktor eksternal tersebut dapat mendatangkan peluang sekaligus mendatangkan ancaman. Perusahaan yang memiliki kompetensi yang cukup baik akan membuat peluang itu dapat diambil. Sementara, jika perusahaan tidak memiliki kekuatan, maka bisa jadi faktor eksternal tersebut menjadi ancaman bagi suatu perusahaan tersebut. Tim manajemen diharapkan dapat merumuskan strategi memanfaatkan peluang dan menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman yang dapat terjadi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sifat dan tujuan dari audit eksternal. Yang pertama, tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sekaligus mengidentifikasi ancaman yang harus kita hindari. Audit eksternal tidak bertujuan untuk mengembangkan daftar lengkap dari setiap faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis. Namun, di sini hanya mencari faktor-faktor variabel kunci yang dapat ditindaklanjuti dan ini disinyalir adalah sangat membahayakan suatu perusahaan. Jadi, tidak semua faktor dimasukkan, namun hanya variabel-variabel kunci yang berpengaruh terhadap perusahaan saja yang dapat diperhitungkan. Setelah mengidentifikasi faktor kunci tersebut, maka selanjutnya perusahaan mampu merespon baik secara ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor dan merumuskan strategi untuk memanfaatkan setiap peluang yang terjadi di eksternal tersebut atau memperkecil dampak dari perusahaan eksternal tersebut bagi suatu perusahaan. Dan bagaimana sih proses pelaksanaan suatu audit eksternal itu? Dimulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu melalui informasi intelijen bagaimana tentang perkembangan suatu ekonomi, sosial, dan budaya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pemasok, distributor, dan para wiranaga. Para wiranaga atau tenaga penjualan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Setelah informasi dikumpulkan, maka informasi tersebut diolah dan dievaluasi. Dari diskusi tersebut akan dihasilkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dibuat dengan skala prioritas untuk dapat diselesaikan. Semua informasi itu akan masuk kepada manajer. Kemudian nanti manajernya akan mengkoordinasi dan menganalisisnya dengan top manajemen. Selanjutnya, terdapat 5 kategori luas keutamaan di luar organisasi yang dapat berpengaruh pada perusahaan, yaitu pertama, kekuatan ekonomi, yang kedua ada kekuatan sosial, budaya, demografi, serta lingkungan. Yang ketiga ada kekuatan politik, hukum, dan pemerintah. Kemudian ada kekuatan teknologi, yang terakhir itu ada kekuatan pada persaingan. Di sini saya akan menjelaskan dahulu kekuatan eksternal yang pertama, yaitu kekuatan ekonomi.
Pada saat melakukan audit eksternal, hal yang harus dipelajari adalah perkembangan ekonomi, baik global, nasional, maupun industri. Perusahaan harus mampu mengantisipasi bagaimana pergeseran bisnis itu dapat terjadi dari semula fokus manufaktur dan kemudian ke depannya berubah menjadi perusahaan sektor jasa. Perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana ketersediaan kredit, bagaimana suku bunga kreditnya, bagaimana tingkat inflasinya, tren PDB-nya, bagaimana kondisi kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Beberapa indikator ekonomi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu pergeseran ke ekonomi jasa, ketersediaan kredit, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan, kemudian kecenderungan orang untuk membelanjakan, suku bunga, tingkat inflasi, tren PDB, pola konsumsi, tren pengangguran, nilai dolar, faktor impor atau ekspor, kemudian tuntutan pergeseran untuk barang dan jasa yang berbeda, perbedaan pendapat menurut wilayah dan kelompok konsumen, fluktuasi harga, kondisi ekonomi negara asing, kebijakan moneter dan fiskal, tren pasar saham, serta variasi tarif pajak menurut negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang ketiga, yaitu kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Indikator di atas harus diperhatikan tentang populasi, perubahan berdasarkan ras, usia, dan geografis daerah, perubahan regional dalam selera dan frekuensi, jumlah pernikahan, jumlah perceraian, jumlah kelahiran, jumlah meninggal, tingkat imigrasi dan emigrasi, program jaminan sosial, angka harapan hidup, pendapatan atau kapita, keluasan media sosial, sikap ke arah masa pensiun, konservasi energi, sikap terhadap produk kualitas, serta sikap terhadap pelayanan pelanggan, pengendalian pencemaran, sikap terhadap orang asing, konservasi energi, program sosial, serta sosial adalah masalah tanggung jawab. Ada suatu fakta bahwa populasi di Indonesia ini saat ini mengalami bonus demografi, yakni 60% dari penduduknya berada pada usia produktif ketika dominan rakyat Indonesia berada pada usia kerja, sehingga mereka mayoritas mampu menghasilkan pendapatan bagi keluarganya. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan karena kekuatan daya beli masyarakat Indonesia menjadi cukup tinggi. Fakta yang ada di negeri ini sampai tahun 2040 akan mencapai puncak bonus demografi bagi negara Indonesia. Kemudian ada kekuatan politik, hukum, dan pemerintah. Kekuatan politik, pemerintah, dan kekuatan hukum akan mempengaruhi kebijakan manajemen strategi pada suatu perusahaan. Beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu peraturan lingkungan, jumlah paten, perubahan undang-undang paten, hukum ketenagakerjaan, tingkat pengeluaran pertahanan, tren serikat pekerja, peraturan antitrust, hubungan Indonesia versus dengan negara lain, kondisi politik di luar, perubahan global pada harga minyak. Peraturan bidang lingkungan contohnya mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan melakukan corporate social responsibility, di mana peraturan ini tentu menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Bila mana perusahaan tidak melakukannya, maka tentu akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun perdata, bahkan hingga hukuman pidana. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi telah banyak mengubah cara hidup manusia. Dengan teknologi yang semakin berkembang seperti smartphone, membuat banyak hal yang sebelumnya kita butuhkan menjadi tidak relevan. Kekuatan teknologi ini akan berdampak pada perkembangan bisnis, terutama dalam industri finansial teknologi. Ada beberapa ciri perusahaan yang dianggap kompetitif. Yang pertama, perusahaan
terus berjuang untuk meningkatkan market share. Jadi, perusahaan tidak pernah kehilangan semangat untuk menggapai pasar yang lebih besar. Perusahaan yang kompetitif juga akan konsisten, menggunakan visi misi sebagai panduan untuk semua keputusan. Jadi, jalannya organisasi itu jelas, kemana arah yang dituju, dengan perpaduan pada misi dan misi suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Porter 5 Forecast Model. Salah satunya alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam memahami persaingan adalah yang dikemukakan oleh Michael Porter dengan nama 5 Forecast Model 1979, yaitu yang pertama, persaingan dalam suatu industri. Kemudian ada kekuatan daya tawar pemasok, potensi masuknya pemain baru, kekuatan daya tawar pelanggan, kemudian yang terakhir ada potensi pengembangan produk substitusi. Kemudian yang selanjutnya ada matriks faktor eksternal, tahapan dalam melakukan proses pengembangan matriks IFE dimulai dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi daftar 10-20 faktor eksternal utama yang akan berdampak pada suatu perusahaan, baik yang memberikan peluang maupun yang mendatangkan ancaman. Yang kedua, beri bobot kepentingan dari 0% yang tidak penting sehingga satu yang sangat penting untuk masing-masing faktor eksternal tersebut. Kemudian yang ketiga, beri nilai efektivitas strategi yang ada pada saat ini dengan nilai berkisar dari 1 sampai dengan 4. Berikan nilai rating 4 bila respon strategi adalah superior. Berikan nilai rating 3 bila responnya di atas rata-rata. Berikan rating 2 bila responnya rata-rata. Dan berikan rating 1 bila responnya buruk. 4. Kalikan antara bobot pada poin nomor 2 tadi dengan nilai aktivitas strategi yang ada pada poin 3. Hal perkalian perbobotan sama peringkat efektivitas strategi akan menjadi skor terimbang. Dan yang terakhir ada matriks profil persaingan. Hal yang harus pertama dilakukan adalah menentukan faktor apa yang membuat suatu perusahaan sukses dalam industri tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari 2-3 besar pemain yang merupakan pesaing terdekat. Yang kedua, tentukan faktor penting keberhasilan perusahaan dalam industri ini. Kemudian yang ketiga, tentukan bobot kepentingan untuk masing-masing faktor. Kemudian yang keempat ada berikan penilaian dengan membandingkan perusahaan lainnya. Kesimpulan pada teori audit eksternal, yaitu audit eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa yang berada di luar kendali suatu perusahaan. Sifatnya adalah memperhatikan faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal tersebut dapat mendatangkan peluang sekaligus dapat mendatangkan suatu ancaman. Terdapat 5 kategori perusahaan, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, demografi, dan lingkungan. Kemudian kekuatan politik, hukum, dan pemerintahan, dan kekuatan teknologi, serta kekuatan persaingan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam memahami persaingan adalah yang dikemukakan oleh Michael Porter dengan nama 5 Forecast Model. Analisis selanjutnya adalah dengan melihat pada lingkungan bisnis eksternal perusahaan dengan menggunakan matriks eksternal faktor. Materi audit eksternal semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.